Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali pada saat ini dapat bersama-sama di acara ibadah kita. Pada saat ini kita akan memulaikan dengan berdoa, mengundang Roh Kudus untuk dapat memberikan penerangan, kekuatan bagi kita untuk dapat memahami dan juga untuk dapat mempraktekkan pelajaran yang kita akan pelajari bersama pada saat ini. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kembali pada saat ini kami anak-anak-Mu dapat datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas kasih setiamu yang sudah menyertai kami, atas kekuatan surga yang Kau sudah selalu siapkan bagi kami, agar kami di setiap harinya dapat memilih untuk menurut Engkau, untuk melayani Engkau, karena itulah yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam acara ibadah ini, dan kami mengundang Roh Kudus, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan mempraktekkan pelajaran ini dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Baik saudara yang kekasih dalam Kristus, pada saat ini kembali kita mempelajari pelajaran terakhir untuk dari kitab Yosua ya, di minggu terakhir ini. Dan sepanjang minggu ini kita akan kita akan mempelajari tentang pilihlah pada hari ini, itu judulnya. Dan pada saat ini kita lihat itu ayatnya intinya adalah Yosua 24:15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada Allah orang kafir yang ada di sekitar mereka. Tetapi Yosua katakan apa? Tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita memiliki kebebasan untuk memilih, dan itulah judul pelajaran kita pada saat ini. Kita bebas untuk melayani. Kita lihat ringkasan pelajaran kita. Ringkasan pelajaran kita katakan bahwa Yosua menunjukkan kepemimpinan yang setia dengan menghormati kehendak bebas bangsa Israel, umat-umat Tuhan pada saat itu ya. Ia mengajak mereka untuk melayani Tuhan bukan karena paksaan, melainkan sebagai pilihan yang sadar, pilihan yang sukarela dan lahir dari keputusan pribadi, sebagaimana Allah sendiri telah lebih dahulu memilih Israel dalam kasih-Nya. Meskipun Israel itu bebas untuk menolak Tuhan, pilihan yang pada akhirnya kalau itu diambil akan membawa kepada kehancuran, tetapi mereka juga memiliki pilihan untuk apa? Memilih Tuhan yang membawa kepada kehidupan, Menanggapi seruan Yosua, bangsa Israel dengan tegas menyatakan kesetiaan mereka dan mengakui bahwa Tuhan Allah mereka yang telah menyelamatkan dan memelihara mereka. Kami pasti itu mereka katakan ya. Namun gantinya Yosua ya, gantinya atau alih-alih langsung memuji atau meneguhkan mereka yang memiliki janji yang seperti begitu, Yosua justru memberikan peringatan keras kepada mereka. Nah, sikap Yosua yang memberikan peringatan keras ini bukan untuk melemahkan iman mereka yang lagi semangat itu ya, bangsa yang lagi semangat, melainkan untuk menyadarkan mereka akan keseriusan komitmen yang mereka ucapkan. Apa betul-betul pikirkan, ya, apakah kalian mau setia kepada Tuhan ya, seperti yang kalian nyatakan. Yosua belajar dari sejarah ketidaksetiaan generasi sebelumnya yang dengan mudah berjanji setia tapi kemudian cepat melanggar perjanjian. Karena itu Yosua menekankan bahwa keputusan untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti Tuhan harus dipahami sepenuhnya, termasuk berkat ketaatan dan konsekuensi ketidaktaatan. Pengampunan dosa atau keselamatan Allah adalah anugerah. Itu bukan sesuatu yang dapat dianggap remeh atau dijadikan alasan untuk hidup dengan sembarangan ya. Selain itu, Yosua juga menegaskan bahwa kesetiaan sejati tidak dapat dipaksakan oleh pemimpin manapun. Pelayanan kepada Tuhan harus menjadi keputusan pribadi bangsa itu sendiri. Lebih jauh lagi, Yosua mengingatkan bahwa manusia tidak mampu melayani Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Pelayanan yang sejati bukanlah ketaatan mekanis terhadap hukum, melainkan buah dari hubungan pribadi dengan Allah yang telah terlebih dahulu menyelamatkan mereka. Pelajaran kita mungkin dapat kita simpulkan untuk hari ini bahwa ya, kebebasan yang dimiliki Israel bukanlah kebebasan untuk hidup tanpa Allah ya. Bukan untuk hidup tanpa, melainkan kebebasan untuk memilih melayani Tuhan dengan kesadaran penuh, dengan kerendahan hati dan ketergantungan yang penuh kepadanya. Ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Pada saat ini ya, di bagian tambahan kita akan melihat bagaimana bangsa itu telah diminta untuk apa? Untuk menurut Tuhan. Ya, Rasul ingin agar mereka itu dapat melayani Tuhan dengan bebas. Ya. Tetapi
pada saat itu yang dapat Yosua katakan adalah mereka memiliki kebebasan untuk melayani atau untuk tidak melayani. Ya, ayat inti kita dan juga itu dinyatakan oleh Yosua dalam Yosua 24 ayat 15 katakan, oleh sebab itu takutlah akan Allah, tetapi jika kamu anggap baik ya untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah ya. Tetapi jika kamu anggap ya, itu oleh takutlah akan Allah itu adalah pelajaran kita kemarin ya, Yosua 24 ayat 14, tapi yang ayat 15 dimulai dari kata ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku, kan kalau kamu bebas untuk beribadah kepada Allah-Allah lain ada di bangsa-bangsa di sekitar, tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua dan Allah memberikan kebebasan. Ya. Karena memang manusia itu ingin memiliki kebebasan. Ya. Manusia ingin memiliki kebebasan. Ya. Di Amerika Serikat maupun di Indonesia kita sering melihat adanya demonstrasi bagaimana supaya kita dapat berdiri terhadap hak asasi manusia di Indonesia ya, atau freedom, kebebasan yang ada di Amerika Serikat ini. Walaupun kita lihat memang Amerika ini sudah disebut sebagai tanah tempat yang bebas ya. Ada kebebasan juga banyak sekali dapat kita lihat di Amerika Serikat, di konstitusi Amerika, the First Amendment ya. Konstitusi yang pertama itu katakan bahwa Kongres itu tidak boleh membuat undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan agama, atau Kongres tidak boleh melarang pelaksanaan kebebasan beragama, atau Kongres tidak boleh membatasi kebebasan berbicara, atau kebebasan daripada pers ya, wartawan ya, atau hak rakyat untuk berkumpul atau berdemonstrasi secara damai. Jadi konstitusi Amerika itu menjamin kebebasan Kebebasan berbicara ya. Kebebasan berbicara, kebebasan beragama, berbicara, itu yang the First Amendment ya, ada di Amerika Serikat ini. Tidak heran seorang presiden Amerika yang ke-31, Presiden Herbert Hoover, dia katakan bahwa kebebasan adalah jendela terbuka tempat masuknya cahaya matahari jiwa dan martabat manusia. Tanpa ada kebebasan, manusia itu tidak memiliki martabat, tidak memiliki jiwa yang bebas. Jadi kebebasan itu sangat perlu sekali ya. Dan itu dijamin sekali di Amerika. Walaupun terus terang saja ya, kalau kita melihat ada sepertinya Amerika itu mestinya nomor 1 dari segi kebebasan ya, tapi menurut laporan tentang Human Freedom Index ya, Human Freedom itu badan yang menyelidiki tentang kebebasan individu atau masyarakat yang ada di dunia, dari bangsa-bangsa itu disusun ya. Mana nih bangsa berdasarkan kriteria yang Anda bisa lihat, Anda bisa Google, Anda akan dapati dokumen ini ya, yang diakui ya di dunia ini untuk saat ini, untuk tahun 2025, indeks kebebasan manusia ya, berdasarkan beberapa indikator seperti aturan hukum ya, the rule of law, keamanan, keselamatan, pergerakan, agama, boleh berdemonstrasi dan lain sebagainya, hubungan. Jadi ada sekitar 87 indikator yang untuk menentukan mana kebebasan yang terbaik yang dapat diperoleh umat manusia. Di negara mana maksud saya? Di negara mana ya. Dan cukup menarik bahwa yang satu kita pikir mungkin mestinya Amerika Serikat, tapi justru tidak. Negara yang paling memiliki kebebasan bagi individu ya adalah justru Switzerland ya. Switzerland, lalu kemudian diikuti oleh Denmark, New Zealand nomor 3, Iceland. Amerika itu justru nomor berapa di sini saudara-saudara ya? Nomor yang ke-15. Amerika nomor 15. Ya, bukan nomor yang pertama dari indeks kebebasan umat manusia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Wah, sayang sekali ya. Indonesia itu tingkat urutannya 92, saudara. 92 ya. Padahal di atas Indonesia itu yang negara-negara umumnya yang dari 1 sampai, kalau Anda lihat 1 sampai 18 ini umumnya negara-negara di barat ya. Umumnya ada, kecuali ya saya pikir semuanya umumnya negara di barat ya. Baru negara Asia itu muncul pertama itu tidak tertulis di sini, tidak bisa lihat ini. Jepang itu nomor 19. Korea Selatan itu di nomor 35. Singapura nomor 52. Lebih bebas Singapura ya, memiliki kebebasan daripada Indonesia. Hong Kong 53. Timor Leste nomor 64. Lalu Malaysia nomor 70 dan Indonesia nomor 92. Sangat disayangkan ya. Tapi itulah ya, kebebasan itu adalah satu hal yang merupakan hak asasi manusia yang diberikan ya, bukan hanya
oleh Tuhan, tapi bukan hanya oleh Tuhan, tapi diberikan oleh banyak bangsa yang ada di dalam dalam dunia ini. Nah, seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, salah presiden Amerika lainnya yang cukup terkenal ya. Dia katakan bahwa mereka yang menolak kebebasan bagi orang lain tidak pantas mendapatkan kebebasan untuk diri mereka sendiri. Dengan kata lain, kalau kita aplikasikan dengan Allah, Allah kita itu adalah Allah yang kasih adanya. Dan dia memberikan kebebasan, ya. Dia memberikan kebebasan itu di dalam dalam kasihnya. Ya. Dalam kasihnya. Dia berikan kebebasan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa itu dalam Kejadian pasal 3. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, firman Tuhan katakan apa di situ? Katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi di sini kita lihat ada yang boleh dan ada yang ada yang tidak boleh. Jangan, dia kata jangan perintah itu diberikan tapi dikatakan jangan jangan makan. Ini boleh dimakan. Ada yang boleh, ada yang ada yang tidak boleh. Jadi ada kebebasan sejak awal. Kenapa saya katakan tadi Allah memberi ke dalam kasihnya, memberikan kebebasan. Salah satu sifat dasar daripada Allah itu adalah kasih. Ya. Kasih adanya. Dan kasih itu akan menuntut tidak ada paksaan kepada umat manusia. Dan manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah juga mencerminkan kasih Allah, termasuk di situ adalah memiliki kesanggupan untuk mengasihi dengan penuh hati, sepenuh hati. Untuk dapat melakukan pilihan-pilihan. Ya, itulah sebabnya kita lihat ya. Kejadian 1 ayat 27 katakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Apa artinya ini gambar Allah? Diciptakan menurut gambar Allah itu apa artinya? Yaitu manusia mencerminkan. Salah satu pemahaman tentang gambar Allah adalah bahwa manusia itu mencerminkan kemampuan Allah untuk membuat keputusan moral. Tidak seperti hewan. Hewan itu yang digerakkan oleh insting, bukan keputusan-keputusan yang dipikirkan masa-masa dan lain sebagainya. Instingnya yang bekerja, dia langsung patuk, dia langsung menyerang, langsung menggonggong, langsung begini dan begitu. Tapi manusia dapat memikirkan apa tindakan respons saya terhadap satu situasi yang sedang saya alami. Itulah manusia. Walaupun seringkali karena keberdosaan kita maka insting-insting itu begitu kita disakiti, kita balas menyakiti, balas mematuk dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat bagaimana Allah menciptakan umat manusia, kita diciptakan dengan satu kesanggupan untuk memiliki keputusan-keputusan moral, mengambil keputusan moral. Dan inilah diberikan bukan hanya kepada Adam dan Hawa, kepada Musa. Allah katakan kepada umat-umatnya. Apa yang dikatakan kepada Musa dalam Ulangan 30 ayat 19. Musa katakan ini kepada umat-umat Tuhan pada saat itu, orang-orang Israel. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Ada pilihan yang diberikan. Hidup atau kematian. Kehidupan atau kematian. Berkat dan dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Dianjurkan, pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Jadi manusia diberikan pilihan. Kepada kita diberikan kepilihan. Pilihan untuk menyatakan ya menuruti Tuhan atau tidak menuruti Tuhan. Diberikan. Kenapa? Karena Allah ingin kita mengasihi dia berdasarkan pilihan yang matang. Berdasarkan keputusan pribadi yang sukarela. Yang dia ingin supaya kita untuk dapat melayani atau mengasihi dia. Jadi kebebasan atau freedom adalah kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita bahkan untuk menyatakan tidak. Untuk menyatakan tidak sekalipun. Tidak heran saya pikir Billy Graham katakan Tuhan tidak akan memaksakan dirinya kepada kita yang melawan yang melawan kehendak kita. Jadi kalau kita tidak mau, itu dapat kita lakukan. Jika kita menginginkan kasihnya, kita perlu percaya kepadanya. Kita perlu melakukan tindakan komitmen dan penyerahan diri yang pasti dan positif kepada kasih Tuhan. Tidak seorang pun dapat melakukannya untuk kita. Hanya kita yang dapat memilih sendiri.
Dan ini dapat memiliki resiko ya, seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diberikan kebebasan untuk memilih. Dan mereka memilih hal yang salah. Akibatnya kita semua berada dalam dunia yang berdosa. Bangsa Israel diberikan kebebasan untuk memilih. Akhirnya mereka tidak lagi menjadi umat pilihan Tuhan. Dan kepada umat-umat pilihan Tuhan di akhir zaman, umat-umat sisa, kepada kita setiap hari tetap diberikan pilihan. Apakah kita mau melayani Tuhan, mengikuti Dia atau tidak? Kita dapat memilih. Dan ada resiko-resiko dalam pilihan yang kita buat. Satu statement yang saya sangat suka sekali ditulis oleh C.S. Lewis ya, teolog Kristen ya, yang dari bukunya Mere Christianity halaman 52. Mere Christianity halaman 52 ini dia tulisan. Kebebasan memilih meskipun membuat kejahatan menjadi mungkin seperti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya, merupakan satu-satunya hal yang memungkinkan adanya kasih, adanya kebaikan atau sukacita atau kegembiraan. Suatu dunia automata, yaitu dunia apa? Yaitu seperti dunia mesin ya, yakni makhluk ciptaan itu bekerja seperti mesin, tidak ada gunanya diciptakan. Allah tidak ingin kita melayani, menghormati, beribadah kepada Dia bagaikan apa robot, saudara. Tidak. Dia ingin supaya kita memiliki apa? Kita diberikan hati dan pikiran untuk dapat mengambil keputusan-keputusan, karena kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah juga ya. Maka Dia ingin kita mencintai Dia dengan hati kita, bukan karena paksaan. Itulah sebabnya suatu dunia automata, yakni makhluk ciptaan itu bekerja seperti mesin, tidak ada gunanya diciptakan. Kebahagiaan yang Allah rencanakan bagi makhluk ciptaannya yang lebih tinggi adalah kebahagiaan karena bersatu dengannya dan dengan satu sama lain secara bebas dan sukarela. Untuk menjadikan kita dapat bersatu dengan Allah dan sesama dengan bebas dan sukarela. Untuk itu, mereka harus bebas. Kita harus bebas untuk memilih. Tapi seperti saya katakan tadi, ada resiko bagi kita untuk mengambil pilihan yang salah. Ada resikonya ya. Resiko, kenapa? Karena konsekuensi dari pilihan yang salah itu kita yang akan alami, saudara. Kita yang akan alami. Galatia 6:7 sudah amarkan pada kita. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan apa? Itu juga yang akan dituainya. Yeskiel 18:20 katakan, orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kita semua, mungkin kita tidak melakukan mungkin banyak hal yang salah, tapi karena dunia dalam berdosa, maka kita kena juga apa? Menanggung juga. Ya, kita juga menanggung karena kita juga tentu saja memiliki propensity, memiliki secara alamiah kita memiliki apa? Keberdosaan di dalam diri kita. Jadi cukup menarik juga seperti statement yang pernah beberapa waktu lalu saya sempat kemukakan juga ya, yang ditulis oleh Stephen Covey, dikatakan bahwa kita bebas untuk memilih tindakan kita. Kita bebas untuk memilih tindakan kita, tetapi kita tidak bebas. Kita tidak bebas untuk memilih konsekuensi dari tindakan tersebut. Ya, kalau saya ingin hidup dengan apa? Bebas ya, dengan minum minuman keras, rokok kiri kanan ya. Saya tidak bisa memilih konsekuensi tetap sehat. Mungkin nggak begitu sih. Nggak begitu caranya ya. Konsekuensi itu akan selalu ya, kita akan selalu menuai apa yang kita tabur ya. Jadi kalau kita salah memberi obat, maka kita dapat apa? Ada kematian mungkin ya. Ini konsekuensi daripada pilihan. Salah berinvestasi, orang ada kebangkrutan. Nggak bisa kalau kita salah lalu investasi tetap benar-benar bagus gitu. Nggak, mungkin ada kebangkrutan. Kita salah menaiki pesawat, kita tidak sampai ke mana? Tujuan ya. Kita salah memilih pasangan, ada kehancuran dalam keluarga. Salah menyembah, maka kita dapat juga kehilangan kehidupan kekal. Jadi ada konsekuensi. Dan Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui konsekuensi yang salah yang dapat merugikan, sangat merugikan kita. Ya, baik dalam dunia ini maupun dapat kita kehilangan kehidupan kekal tersebut. Itulah sebabnya Dia ingin supaya kita memilih Dia. Dia sudah memberikan begitu banyak contoh kepada kita semua. Pilihan-pilihan salah daripada Adam dan Hawa. Pilihan-pilihan yang salah dari bangsa Israel. Pilihan-pilihan yang salah dari umat-umat Tuhan
di waktu yang Anda kenal mungkin, dan kita lihat apa akibatnya. Jadi biarlah kita dapat belajar dari orang-orang yang telah mengambil pilihan salah, ataupun pengalaman pilihan kita yang salah sendiri di masa lalu, agar kita dapat memilih yang benar, ya, dengan bebas, dengan penuh keyakinan bahwa kalau saya memilih Tuhan, itu lebih baik. Damai bersama Tuhan itu lebih indah daripada hanya kesenangan dunia yang sementara. Damai dengan Tuhan dan sukacita yang sejati dengan Tuhan itu sangat indah. Itulah sebabnya kembali kita dimintakan untuk memilih yang benar. Tetapi pelajaran kita sudah katakan bahwa kuasa untuk memilih dan konsistensi untuk memilih Tuhan yang berikan. Oh, kita sudah sering, ya, kemampuan untuk melakukan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, Tuhan yang berikan. Kita sudah sering pelajari itu di acara ibadah kita, ya. Tapi ketahuilah, kita diminta untuk setiap hari bergantung kepada Tuhan, supaya kita dapat memilih Tuhan, ya, setiap hari. Yosua 24 ayat 15, kita ulangi kembali ayat ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Efesus 6 ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, yang dapat membawa kita untuk jatuh. Tapi dengan perlengkapan senjata Allah, iman, doa, firman Tuhan, ya, dan kekuatan demi kekuatan yang Tuhan sudah berikan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan setiap harinya, maka kita dapat bertahan, mengambil keputusan yang benar untuk melayani. Kiranya kehidupan yang bersama dengan Tuhan adalah satu kehidupan yang menjadi satu tujuan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita tutup acara ibadah kita, ya, saat ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kembali pada saat ini kami anak-anak-Mu telah bersama-sama mempelajari firman-Mu, dan dapat memperoleh kekuatan dari firman-Mu untuk dapat memilih pada hari ini. Di setiap hari memilih untuk bersama-sama dengan Engkau, untuk melayani Engkau, untuk menjadikan Engkau sebagai kekuatan yang pasti. Karena dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan apa yang dunia tawarkan, kami tidak memiliki kekuatan yang kekal. Kami tidak memiliki kedamaian, sukacita yang abadi. Tapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat mencicipi surga, yang nantinya dengan sempurna akan dapat kami peroleh pada saat Engkau datang di kali yang kedua. Tapi saat ini kami dapat mencicipi damai dan sukacita surga pada saat kami memilih untuk bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini. Dan biarlah penyertaan-Mu dapat menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan yang sedang menundukkan kepala. Sekali lagi Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami semua. Entah kami berada di Indonesia, kami berada di California, kami berada di Washington State, di Colorado, dan di mana saja, khususnya di New Jersey, ya, umat-umat Tuhan yang di Jemaat Fisda sedang menundukkan kepala kami. Hamba percaya Engkau melihat keberadaan kami masing-masing, kebutuhan-kebutuhan kami, kerinduan-kerinduan hati kami. Kiranya Tuhan Engkau akan selalu menjadi Allah yang hidup dan nyata dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu. Berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisda, berdoa bagi keluarga yang ada di jemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu menuntun agar kami tetap kuat dan setia dalam Engkau. Berkatilah ketua-ketua jemaat kami, Ketua Jamintan Si Hotang dan keluarganya, Ketua Angli Lalaki, Lucy Lalaki, dan juga keluarga mereka. Demikian juga Ketua Aaron Manopo, Seisi, dan segala usaha-usaha yang sedang umat ketua-ketua kami ini lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Juga Ketua Jenny Nainggolan yang ada di California pada saat ini, berkat Tuhan kiranya terus menjadi bagian mereka. Berkati juga keluarga-keluarga yang ada. Berkatilah keluarga Sumendap Sembiring, Regan, Arda, Dylan, dan Adriana. Berkatilah keluarga daripada keluarga mereka yang ada di Indonesia dan di mana saja. Berkati Tante Feli Walewangko yang ada di Colorado. Tuhan akan selalu menyertai ibu daripada saudara Regan. Kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi mungkin nama yang tidak sempat hamba sebutkan, tapi hamba percaya Kau akan selalu menyertai kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami tetap kuat sampai Engkau datang di kali yang kedua. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda dengan kami di Jemaat Fisda. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.